Perang besar terakhir antara para pahlawan terhebat umat manusia dan musuh bebuyutan mereka telah mencapai puncaknya. Tapi kali ini ceritanya tidak berpusat pada seorang pahlawan yang terlalu kuat. Sebaliknya, protagonis kita hanyalah seorang prajurit rendahan yang dengan tekun menjalankan tugasnya di medan perang. Sebagai prajurit lemah tanpa nama, dia tiba-tiba terkena seberkas sinar laser nyasar yang menembus lurus dadanya. Sebuah serangan yang begitu dahsyat sehingga dia bahkan tidak mau melawan. Dia hanya membiarkannya merobek tubuhnya. Dan sepertinya, ceritanya akan berakhir di sana. Di saat-saat terakhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke rekan-rekan seperjuangannya. Mereka terbaring mati dan berserakan di seluruh medan perang. Sedangkan untuk yang disebut pahlawan terhebat umat manusia, ya, mereka terkunci dalam pertarungan sengit melawan musuh bebuyutan umat manusia, si penjagal yang menggunakan nama Liquidator. Di antara para pahlawan, 4 pejuang pemberani menonjol dari yang lain. Masing-masing memiliki ciri khas unik dan kekuatan yang sangat mencolok. Lalu ada orang-orang seperti kawan kita, para prajurit biasa, yang dilemparkan ke dalam pertempuran seperti umpan meriam. Mereka pada dasarnya adalah NPC tanpa pikiran yang berdiri di sudut tanpa dialog, yang satu-satunya tujuan keberadaan mereka adalah untuk dikorbankan. Dia merasa menyedihkan, memikirkan betapa sedikit kontribusinya dalam perang ini. Andai saja dia dilahirkan dengan semacam bakat, tapi tidak peduli seberapa kuat para pahlawan itu, mereka tidak punya kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Liquidator menebas mereka semudah mengiris mentimun. Satu pukulan telak sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Ternyata monster itu hanya bermain-main dengan mangsanya selama ini. Nasib umat manusia akhirnya telah ditentukan, atau setidaknya, itulah yang dipikirkan oleh Grelly. Saat itu Yuha, dia ingat jantungnya telah hancur berkeping-keping. Namun entah bagaimana dia tidak mati. Hal berikutnya yang dia tahu. Dia berdiri di tengah-tengah tanah kosong yang sunyi. Di hadapannya berdiri sebuah entitas maha kuasa, yang tidak memberikan penjelasan apapun tentang apa yang sedang terjadi. Pria misterius itu menyatakan bahwa tubuh Grey telah disembuhkan, tapi bagian gilanya adalah dia telah menyembuhkan dirinya sendiri. Menggunakan kekuatan yang telah terkubur jauh di dalam dirinya selama ini. Entitas ini menambahkan bahwa Grey sebenarnya lebih kuat dari Liquidator, monster yang telah membantai para pahlawan seperti rumput liar. Namun, dia tidak yakin apakah Grey bisa mengendalikan kekuatan itu. Jadi untuk saat ini, entitas itu meminjamkan sebagian kecil kekuatannya kepada kawan kita. Cukup untuk mengalahkan sang Liquidator. Kembali ke dunia nyata, pedang Grey langsung diselimuti oleh energi misterius. Sebuah hadiah dari makhluk kuat itu. Tanpa membuang waktu, dia segera menguji energi baru ini untuk melihat apakah itu nyata atau hanya omong kosong. Ternyata kekuatan ini memiliki pukulan yang luar biasa dahsyat. Sedemikian rupa, sehingga Liquidator sendiri harus memuji kekuatan Grey. Tetapi itu masih belum cukup. Saat Grey menerjang untuk serangan lain, dia tidak bisa melanjutkannya. Bam! Dia terbelah dua sama seperti yang lain. Darah menyembur dari tubuhnya yang terpotong, sementara Liquidator, aneh ya, memujinya sekali lagi. Dia adalah orang pertama yang mendorong Liquidator hingga menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi Liquidator akan menghadapi kejutan lain. Grey belum kalah telak. Energi gelap itu sekarang memberinya kekuatan. Bagian bawah tubuhnya, yang telah lenyap sedetik yang lalu, kini telah beregenerasi. Tubuhnya seluruhnya terdiri dari energi gelap, memegang pedang raksasa, dan terlihat sangat keren. Jika kalian menikmati ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran Nona Manhua. Siapa yang menyangka bahwa seseorang benar-benar bisa membuat Liquidator bergidik? Musuh tidak punya pilihan selain mendirikan perisai sarang lebah untuk melindungi nyawanya yang malang. Grey bahkan tidak lagi terlihat seperti manusia. Dia turun dengan pedang besarnya, dan dampaknya menciptakan gelombang kejut harfiah di udara. Perisai itu hancur berkeping-keping menjadi serpihan cahaya yang berkilauan. Dan si bajingan sombong itu, akhirnya harus menerima kekuatan penuh dari pukulan itu. Sekarang, bajingan itu benar-benar bertanya-tanya, apakah yang dilawannya itu manusia? Sial. Dia bahkan tidak yakin apakah Grey masih hidup. Sementara itu, kawan kita menanyakan hal yang sama tentang dirinya sendiri. Tapi saat ini, yang terpenting, hanyalah pertarungan ini. Dan ya, orang aneh ini sangat tangguh. Tapi pemuda kita sama bertekadnya untuk membalas dendam dan menjatuhkan bajingan ini. Dia tidak akan berhenti sampai ancaman ini dihilangkan. Dia melepaskan tebasan ganas lainnya. Dan orang aneh ini mulai mengeluarkan darah emas yang menjijikan. Sebagai tanggapan, si aneh itu merapalkan semacam sihir tingkat tinggi dan menumbuhkan sayap malaikat. Sepertinya dia sedang memanipulasi waktu itu sendiri. Siang berubah menjadi malam, dengan bulan bersinar seperti lampu sorot dari para dewa. Pemandangannya cukup mengesankan dan Grey mengakuinya. Tapi tidak cukup mengesankan untuk menggoyahkan kepercayaan dirinya.
Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, melancarkan serangan pendahuluan yang ditujukan langsung ke leher likuidator. Namun yang mengejutkan, pedang itu tidak bisa menembusnya. Perisai aneh lain melindunginya. Lalu dia mulai bicara omong kosong yang sulit dimengerti. Katanya di dimensi senja sejati ini tidak ada yang bisa melukainya. Setidaknya begitu klaim si bajingan. Dia menyuruh Gray melihat ke langit, untuk melihat betapa putus asanya situasinya. Ya, kawan kita yang penasaran itu pun melihat ke atas, dan melihat sebuah bintang terang, seperti sesuatu yang bersinar dengan intensitas gila. Lalu boom! Benda itu jatuh seperti meteor sialan dan melenyapkan Gray dari keberadaan. Sang likuidator berdiri di sana dengan penuh kemenangan, menatap kawah besar yang ditinggalkannya. Tapi untungnya, entitas misterius dari sebelumnya muncul kembali. Tepat pada waktunya untuk memutar kembali segalanya, dan mengirim kawan kita kembali ke masa lalu dengan satu misi, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Omang-omang, nama pria misterius itu adalah Kronos. Rupanya, dia dan likuidator memiliki semacam sejarah bersama. Tetapi tidak ada yang memberitahu kita jenis sejarah apa itu. Bagaimanapun, kembali ke pemuda kita. Dia membuka matanya di lingkungan hijau yang damai tepat setelah regresinya. Tempat itu tenang, damai, dan benar-benar indah. Ternyata dia berada di kampung halamannya, Desa Renato. Dan bukan hanya kampung halamannya, tapi versi masa lalunya. Dia telah dikirim kembali hampir 15 tahun ke masa lalu. Sepertinya Kronos telah menepati janjinya. Gray telah dikirim kembali ke masa lalu untuk satu kesempatan terakhir menyelamatkan dunia. Tiba-tiba rasa sakit yang tajam menusuk tangannya. Melihat tangannya, dia memperhatikan luka dan perban yang melilit pergelangan tangannya. Sekarang dia baru ingat, ini adalah periode dalam hidupnya, ketika dia pada dasarnya adalah samsak tinju untuk Belder dan para pengikutnya. Tapi dengan kehidupan baru ini, akan sangat menyedihkan jika dia masih membiarkan dirinya ditindas. Namun, tidak mungkin dia bisa menghadapi orang-orang itu secara langsung. Dia sama sekali tidak selevel dengan mereka. Kalau dipikir-pikir lagi, bahkan mengalahkan likuidator terdengar seperti mimpi yang jauh. Bagaimanapun, dia harus menemukan cara untuk menghadapi para perundung ini, atau dia akan dipaksa untuk mengalami penderitaan yang sama lagi. Sepertinya pria ini tidak bisa istirahat. Atau mungkinkah dia bisa? Dia kebetulan bertemu dengan bajingan yang paling dia khawatirkan. Tentu saja, itu adalah Belder dan gerombolan antek-anteknya. Karena mereka merasa bosan akhir-akhir ini, mereka pergi mencari kawan kita, bersemangat untuk melanjutkan tradisi lama penindasan. Seolah-olah itu adalah agama baru mereka. Mereka melemparkan pedang cadangan ke kakinya, menyuruhnya untuk mengambilnya. Pemuda kita menatap pedang itu dengan tatapan kosong. Masih tidak mengerti apa yang direncanakan para preman ini. Lagi pula sudah 15 tahun berlalu, jadi ingatannya agak kabur. Belder, sementara itu, mengira Gray hanya berpura-pura bodoh. Jadi dia dengan baik hati mengingatkannya tentang pertandingan latihan mereka yang sudah biasa. Mendengar itu, Gray dengan cepat mencoba mengusir lalat-lalat ini dengan menunjuk ke tangannya yang terluka. Dia berterima kasih atas tawarannya. Tapi sayangnya, dia tidak bisa berpartisipasi karena lukanya belum sembuh. Tapi sepertinya, pria ini tidak bisa menyingkirkan para pecundang ini, kecuali dia mengambil pedang dan bertarung. Mereka bahkan meyakinkannya bahwa ini adalah pedang latihan yang benar-benar tumpul. Jadi hampir tidak ada kemungkinan terluka. Gray, bagaimanapun, tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa terluka masih mungkin terjadi. Tidak peduli seberapa tumpul bilahnya, itu tetaplah sepotong besi. Pukulan yang salah di tempat sensitif bisa memberimu tiket sekali jalan ke surga. Ya, dia ada benarnya. Satu pukulan ringan di sana, sudah cukup membuatmu membungkuk di tanah kesakitan luar biasa. Tapi orang-orang ini sepertinya tidak memahami logika di balik kata-kata Gray. Belder mengambil posisi, siap menyerang, karena dia benci menerima jawaban tidak dari Gray. Jadi dia menyerangnya seperti banteng mengamuk untuk memulai pertandingan. Gray diberi waktu untuk mengambil pedang, tapi waktunya habis, dan Belder datang menyerangnya. Pemuda kita merasa konyol bahwa orang ini menyebut ini pertandingan latihan sambil menyerang seolah-olah dia marah pada ibunya sendiri. Saat itulah, Gray teringat apa yang dikatakan seorang petugas medis tentara tua kepadanya. Alasan ilmu pedangnya tidak pernah membaik adalah karena cedera yang dideritanya saat masih kecil. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin cedera yang mengubah hidupnya selamanya dan memaksanya hidup sebagai orang biasa. Belder mengayunkan pedangnya ke bawah. Tapi Gray menghindar seperti hantu dan nyaris lolos dari pukulan itu, menyelamatkan kulitnya. Sejujurnya, bahkan Gray sendiri terkejut bahwa dia berhasil menghindari serangan itu. Sementara itu, wajah Belder berkerut kesal saat menyaksikan kelincahan yang begitu mengesankan. Dia melancarkan serangan lain yang sekali lagi dihindari oleh pemuda kita. Kemudian,
Serangan cepat yang ditujukan ke kakinya juga dengan mudah dihindari. Bajingan itu berusaha sekuat tenaga untuk mendaratkan pukulan pada pemuda kita. Dia seperti psikopat haus darah yang sedang menjalankan misi, bertekad untuk menjatuhkan lawannya. Tapi Gray bergerak seperti ninja yang sedang mabuk. Awalnya Gray mengira Belder hanya lambat, tapi kemudian dia menyadari bukan Belder yang melambat, melainkan dia yang menjadi lebih cepat. Dia benar-benar menghindari setiap serangan seolah-olah sedang lari dari utang-utangnya. Bahkan para antek Belder tidak bisa mengabaikan apa yang mereka lihat. Gray seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia mungkin tidak memiliki tubuh yang sama seperti sebelumnya. Tapi dia masih memiliki ingatan dari setiap pertempuran yang pernah dia lawan. Dengan semua pengalaman itu tersimpan di otaknya. Tubuhnya pada dasarnya berjalan dengan autopilot. Dia bahkan nyaris tidak perlu berusaha untuk menghindari pukulan-pukulan itu. Kemudian Gray mengambil pedang untuk melanjutkan pertandingan latihan ini. Yang tidak terasa seperti latihan lagi. Belder mulai tersesat dalam egonya sendiri. Mencoba yang terbaik untuk menghancurkan Gray di bawah pedang tumpulnya. Tapi pemuda kita sudah muak. Dia mengayunkan pedangnya untuk pertama kalinya. Sentakan tiba-tiba dari ayunan kuatnya mengirimkan gelombang rasa sakit ke tangan Belder. Yang menunjukkan betapa menyedihkannya Belder sebenarnya. Jika Gray jujur, dia sebenarnya merasa seperti dialah yang kalah di sini. Harus berduel dengan orang selemah itu. Tapi dia juga percaya, Belder tidak pantas mendapatkan sedikit pun belas kasihan. Dia adalah bajingan yang sama, yang menindas Gray, mencuri masa depannya, dan menyebabkan semua penderitaan itu. Jadi dengan segala hormat, Gray akan memberikan Belder pelajaran setimpal. Dalam gerakan berikutnya, Gray dengan mudah menjatuhkan pedang dari tangan Belder, melucuti senjatanya dalam sekejap. Sementara Belder hanya bisa merasakan penghinaan. Gray menyadari orang ini bahkan lebih buruk dari yang dia kira. Dia mengambil kesempatan untuk melontarkan ejekan. Mengolok-olok ketidakmampuan Belder dengan pedang. Hanya satu pukulan yang membuat pedang Belder terbang. Tapi sekali lagi, tidak memiliki senjata bukanlah masalah besar. Lagi pula, Belderlah yang bersikeras bahwa pedang tumpul ini sangat aman untuk digunakan dalam pertarungan. Gray sekarang benar-benar melepaskan diri sepenuhnya. Mengayunkan pedangnya begitu cepat sehingga itu benar-benar memotong kulit Belder, menyebabkan darah menyembur keluar. Saat keseriusan situasi mulai terasa, lutut Belder kehilangan kekuatannya dan lemas. Tunggu sebentar. Gray mengira dia menggunakan pedang tumpul. Jadi kenapa bajingan ini mulai berdarah? Ketika dia melihat pedangnya untuk konfirmasi, dia menemukan itu memang pedang tumpul. Meskipun jika itu pedang tajam, orang ini mungkin akan benar-benar mati. Nah, sekarang, jangan sampai teralihkan dari situasi yang ada. Gray mengayunkan pedangnya dengan presisi, merontokkan beberapa gigi dan membuat hidung Belder berdarah gila-gilaan. Pemuda kita sekarang berdiri tegak di atas bajingan ini, memberinya rasa dingin seumur hidupnya. Selalu menyenangkan melihat orang brengsek yang sombong berubah menjadi tumpukan ingus yang menangis. Sepertinya ini sudah cukup untuk membuat Belder rendah hati selama sisa hidupnya. Oh, sepertinya saya terlalu cepat bicara. Bajingan ini masih belum belajar dari kesalahannya. Dia memerintahkan antek-anteknya untuk menangkap kawan kita dan menghajarnya sampai babak belur. Para antek ragu-ragu untuk maju karena alasan yang jelas. Mereka baru saja menyaksikan bos mereka dihajar seperti anjing yang menyedihkan. Jadi tidak masuk akal untuk menderita nasib yang sama. Meskipun mereka punya kesempatan untuk menghindarinya. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka menyerang sekaligus untuk mengalahkan Gray. Trio itu dengan cepat beraksi, mengepung pemuda kita dari segala arah. Gray, bagaimanapun, tetap setenang biasanya. Jika orang-orang ini begitu putus asa untuk mengabulkan keinginan mati mereka, pemuda kita lebih dari bersedia untuk menurutinya. Orang-orang itu menyerangnya, berniat untuk menghabisinya saat itu juga. Pada awalnya, Gray merasa sedikit simpati pada para pecundang ini dan memutuskan untuk mengampuni mereka. Tapi sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai mereka belajar dari kesalahan mereka. Jadi dia memberi para goblin selokan ini apa yang benar-benar pantas mereka dapatkan. Tak lama kemudian, wajah mereka bengkak seperti pantat babon setelah dipijat tanpa ampun. Sekali lagi, Gray merasa lucu bahwa emoji menangis dalam wujud manusia ini pernah menjadi mimpi terburuknya. Dia ingat bahwa kelompok ini saat ini adalah murid di dojo ilmu pedang Saria. Belder mengakui bahwa mereka adalah murid dojo itu, meskipun mereka sudah lama tidak berkunjung. Karena para biskuit lembek ini percaya bahwa mereka sudah cukup kuat. Ya, itu standar yang cukup rendah bagi seseorang yang seharusnya cukup kuat. Bukan berarti Gray berharap banyak dari dojo itu sendiri. Dia menyatakan minatnya untuk bergabung dengan dojo. Jadi dia ingin para preman ini bertindak sebagai referensinya. Belder menolak untuk memenuhi permintaan itu. Lagi pula,
Dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya begitu tuannya tahu dia telah dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Gray tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang ini. Dia hanya perlu mengayunkan pedangnya untuk mengintimidasi para berandalan ini. Mengisyaratkan hal terburuk yang bisa terjadi jika mereka tidak mendengarkan. Lukunya, ancaman kecil ini bekerja dengan sangat baik. Tidak hanya Belder menjadi rendah hati, tapi pukulan itu juga memberinya kecepatan cetah. Dia sekarang berlari di jalan untuk sampai ke dojo secepat mungkin. Bahkan meninggalkan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki kota. Saat mereka berjalan, Belder mengungkapkan rasa ingin tahunya, mengapa Gray begitu tertarik bergabung dengan dojo. Ternyata dojo ini memiliki jatah rekomendasi untuk akademi. Pemuda kita tidak perlu mengatakan lebih banyak. Karena dia yakin, Belder cukup dewasa untuk memahami apa tujuan utamanya. Salah satu temannya bertanya-tanya mengapa Gray merasa perlu bergabung dengan akademi, padahal dia sudah cukup kuat. Sedikit yang para cecunguk ini tahu. Pemuda kita tidak menetapkan standarnya serendah itu. Dia punya definisinya sendiri tentang kata cukup. Dia ingat dengan sangat jelas hari di mana semua pahlawan umat manusia dibantai seperti babi dalam sekejap mata. Dan itu seharusnya menjadi barisan terkuat di dunia. Lupakan para pahlawan. Bahkan dia tidak bisa menggores bajingan itu dengan semua kekuatan misterius yang dimilikinya. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar kekuatan yang cukup untuk mengalahkan bajingan itu. Meskipun dia tidak sepenuhnya putus asa pada saat itu. Begitu dia mendapatkan kekuatan gelap yang keren itu. Dia merasa seperti makhluk maha kuasa yang bisa menghancurkan apa saja. Hal yang menahannya adalah kurangnya keterampilannya dalam berpedang. Dia mengandalkan beberapa trik yang dia pelajari dari sang santo pedang. Andai saja dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk melatih ilmu pedangnya. Sama seperti yang dilakukan oleh santo pedang. Dia cukup yakin dia bisa membalikkan keadaan pertempuran seorang diri. Ini mungkin alasan Kronos mengirimnya ke sini. Untuk berlatih sampai mati, hingga dia layak menggunakan kekuatan gelap misterius itu lagi. Beberapa saat kemudian, kita bertemu dengan guru yang dibicarakan para preman itu. Seluruh kelompok itu dimarahi habis-habisan karena berkelahi dengan seorang warga sipil, dan yang lebih parah. Semua yang mereka dapatkan, setelah menantang warga sipil itu adalah kekalahan yang memalukan. Wanita yang mengintimidasi ini adalah Saria, master pedang dari dojo ilmu pedang. Belder mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak benar-benar mencoba menindas siapapun. Itu hanya pertandingan latihan biasa. Si brengsek malang itu akhirnya mendapatkan bogem mentah karena kebohongannya. Sebuah pukulan yang begitu keras sehingga dia mungkin bisa mencapai bulan dengan tiket sekali jalan ini. Para anteknya gemetar ketakutan. Berharap mereka bisa selamat hari itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan kawan-kawan. Pertunjukan itu hanyalah pelajaran kecil yang ingin diajarkan kepada para idiot ini. Jika mereka akan menyebut memukuli orang tak bersenjata sebagai pertandingan latihan, maka apa yang dia lakukan juga dianggap sebagai pertandingan latihan. Dia mengarahkan pedangnya tepat ke wajah jelek Belder, dan langsung mengusirnya dari dojo. Bukan hanya dia, tapi juga para anteknya. Dan begitu saja. Para antek yang menyedihkan itu membawa pemimpin mereka yang kalah dengan menyedihkan, dan berjalan keluar dengan menyedihkan. Dia segera berbalik. Wanita itu duduk dan meminta maaf kepada rekrutan barunya, atas nama mantan murid-muridnya yang telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Pemuda kita mengabaikan permintaan maaf itu. Langsung ke intinya. Dia mendengar pemuda itu menginginkan surat rekomendasi ke akademi. Yang dikonfirmasi oleh pemuda kita bahwa itu benar. Karena Belder dan kru kelas 2-nya menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Wanita itu bersedia menuliskan surat rekomendasi untuknya. Meskipun sebelum dia melakukannya, dia ingin pemuda itu membuktikan kelayakannya. Kedua lawan berdiri saling berhadapan. Pedang kayu di tangan. Sebagai senior, Saria dengan murah hati memberinya kesempatan pertama untuk menyerang. Dan begitulah pertukaran dimulai. Mereka bergerak begitu cepat, sehingga yang mereka tinggalkan hanyalah bayangan dari pukulan mengerikan mereka. Selama itu, Saria melakukan tugasnya, yaitu menilai kemampuan kawan kita. Dia bisa melihat ilmu pedangnya cukup praktis untuk usianya. Seolah-olah dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Sekarang masuk akal mengapa para idiot itu dihajar habis-habisan oleh satu orang. Gayanya sebagian besar otodidak. Tetapi terkadang, ilmu pedangnya menyerupai apa yang diajarkan di akademi. Yang mungkin berarti seseorang mungkin telah mengajarinya. Meskipun tekniknya masih mentah. Tapi satu hal yang pasti. Dia memiliki banyak bakat mentah yang perlu diasah hingga potensi penuhnya. Dia pada dasarnya telah menemukan berlian dalam lumpur. Sekarang setelah dia selesai menilainya, dia memutuskan untuk mengakhiri pertandingan dengan pukulan terakhir yang akan dia lepaskan. Pemuda kita bersiap dan dengan mudah menangkis serangannya. Tarian mengerikan ini dimulai sekali lagi.
Pria ini benar-benar menangkis setiap serangannya seolah-olah dia alergi terhadap kerusakan. Hal ini membuat wanita itu semakin cemas. Kurangnya keraguan di pihaknya membuatnya bingung. Seolah-olah tidak ada serangan yang dia coba, bahkan bisa menggoyahkan kuda-kudanya. Sial! Dia bahkan mulai merasa kesal pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka akan bertarung habis-habisan dalam pertandingan latihan yang hanya dimaksudkan untuk menilai kemampuan anak muda ini. Dia begitu tertekan sehingga dia mulai merasa takut. Untuk sesaat, pemuda itu tampak seperti entitas iblis yang akan melepaskan sesuatu yang menakutkan. Setelah selamat dari ayunan terakhir dari kawan kita dengan mudah, dia menyadari itu hanyalah ayunan liar. Setelah ayunan panik itu, Gray mulai merasa lelah dan tingkat energinya menurun. Wanita itu melihatnya membungkuk dan salah mengartikannya sebagai kelemahan dalam pertahanannya. Jadi dia menerkam ke depan seperti kucing ganas. Hanya untuk menemukan dirinya dalam keadaan skakmat segera. Putri Vergil dari alam semesta lain terdiam. Tepat ketika dia berpikir telah menemukan langkah kemenangan dan siap untuk menjatuhkan kawan kita. Keadaan berbalik. Pedang kayu yang patah jatuh ke tanah. Sementara Gray mendapati dirinya bingung. Untuk sesaat, dia telah terhubung kembali dengan jalan menuju kekuatan gelap yang dia terima selama pertempuran melawan likuidator. Fakta bahwa dia menggunakan sedikit kekuatan itu sekarang, berarti dia masih bisa mengakses kemampuannya. Bahkan setelah kembali ke masa lalu, tapi kemudian itu terjadi. Gelombang rasa sakit yang hebat menyelimuti tubuhnya, membuatnya jatuh berlutut. Dia bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Sementara Saria menjadi khawatir dengan kondisinya dan ingin membantu. Bahkan setelah menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, Gray menyadari bahwa tubuhnya saat ini tidak dapat menangani potensi penuhnya. Meskipun begitu, dia memaksakan diri untuk berdiri. Bahkan saat tubuhnya gemetar, setelah mengatakan padanya dia baik-baik saja, dia masih berada di rumah sakit. Gray mendapati dirinya tenggelam dalam pikirannya. Menyadari bahwa dia nyaris tidak bisa berdiri. Yang menyoroti betapa efisiennya dia harus menggunakan kemampuannya. Oh, dia juga mempertimbangkan untuk mengungkapkan informasi tentang kekuatannya kepada pendekar pedang berpengalaman di hadapannya. Saria hanya menatapnya dengan wajah penuh kehilangan dan kebingungan. Sementara itu, kawan kita menilai situasi dengan kepala dingin, dan menyimpulkan bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun apa yang terjadi. Lagi pula, siapa yang akan percaya ceritanya yang konyol? Dan bukan berarti dia bisa mengendalikan kekuatan gelapnya sesuka hati untuk membuktikan maksudnya. Dengan mengingat hal itu, dia datang dengan alasan naif bahwa dia hanya terlalu memaksakan diri. Tapi bagi si pendekar pedang, dia tidak mempercayainya sedetik pun. Berpikir bahwa dia terdengar konyol dengan alasan itu. Tidak mungkin dia bisa memotong pedang kayunya saat mereka bertarung dengan senjata tumpul. Dia terbukti cukup tajam. Sampai-sampai memahami bahwa Gray menyembunyikan sesuatu darinya. Putri Vergil mengarahkan sisa-sisa pedangnya ke arah kawan kita, mendorong Gray untuk bertanya apakah ada masalah. Jelas dari cara dia menangani reaksinya, bahwa dia mengerti Gray tidak ingin membicarakan apapun saat ini. Alih-alih menantangnya, dia menghormati keputusannya, dan bertanya tentang kekhawatiran awalnya untuk mendapatkan surat rekomendasi ke akademi. Kawan kita mengkonfirmasi ini. Berbagi bahwa dia mendengar wanita itu bisa membantunya. Saria juga tidak menyangkalnya. Dia menyoroti bahwa hanya dengan otoritasnya, dia dapat membantunya mendapatkan rekomendasi ke Akademi Ilmu Pedang Kerajaan. Institusi pendidikan terbaik yang ditawarkan kerajaan mereka. Pada saat yang sama, Sekara menghehutkan. Dia sama sekali tidak tertarik untuk merekomendasikannya ke institusi itu. Menambahkan bahwa Gray adalah orang yang tidak cocok untuk akademi tersebut. Kata-kata dinginnya menusuknya lebih tajam dari pedang manapun. Gray mulai menyalahkan dirinya sendiri secara internal, meragukan kemampuannya, dan mengakui bahwa dia terlalu lemah. Serangan terakhir adalah satu-satunya hal penting yang telah dia capai dalam pertarungan itu. Tapi tunggu, Saria belum selesai. Dia melanjutkan pemikirannya, berargumen bahwa alih-alih pergi ke akademi kerajaan, dia seharusnya pergi ke Akademi Kerajaan. Anak ini seharusnya pergi ke Akademi Persatuan Dunia. Sungguh sebuah kejutan. Wahyu ini menghantamnya lebih keras daripada trukun pada korban isekai. Meskipun Akademi Kerajaan adalah akademi terbaik di negara mereka, Akademi Persatuan Dunia adalah yang terbaik di seluruh dunia. Institusi ini dianggap sebagai puncak ilmu pedang. Gray tercengang, karena Akademi Magis ini bertanggung jawab untuk menghasilkan tim tempur terkuat, termasuk orang-orang seperti Santo Pedang Emi. Dia segera menghadapi Saria, mempertanyakan apakah dia memenuhi syarat untuk menghadiri institusi bergengsi seperti itu. Lucunya, gadis itu menghancurkan harapannya, menunjukkan bahwa dalam keadaannya saat ini, tidak ada kemungkinan dia bahkan bisa melangkah melewati pintu itu. Pendekar pedang itu tahu bahwa bahkan Gray sadar akan kekurangannya.
terutama dalam hal kondisi fisiknya yang menyedihkan sekarang. Jika menyangkut akademi kerajaan, anak itu bisa saja melakukan keajaiban hanya dengan keterampilan ilmu pedangnya. Tapi itu tidak berlaku untuk Akademi Persatuan Dunia. Jadi ya, pria ini akan celaka jika dia tidak berlatih keras. Bahkan Saria pun tercengang. Anak itu memiliki bakat ajaib untuk ilmu pedang, tetapi tubuhnya kurus kering. Keraguan mulai merayap masuk. Benar-benar membuat Gray khawatir tentang lawan-lawan mengerikan yang akan dia hadapi di Akademi Persatuan Dunia. Itu bukan jalan-jalan di taman. Dan dengan tubuhnya saat ini, itu benar-benar mustahil. Melihat keadaannya yang tertekan, Saria menunjukkan bahwa dia terlalu cepat menyerah. Meskipun masih ada 9 bulan, hingga ujian masuk akademi. Sekali lagi, tidak percaya diri dengan kemampuannya. Gray berpikir bahwa bahkan waktu sebanyak itu tidak akan cukup baginya, meskipun usahanya untuk menyemangatinya. Bahkan Saria setuju bahwa itu adalah periode yang terlalu singkat. Tapi meskipun begitu, dia masih memberinya kesempatan. Pendekar pedang itu ingin dia mempercayainya selama 9 bulan ke depan. Karena selama waktu ini, dia akan membuatnya melewati neraka. Ya, sepertinya dia akan menyewa David Goggins dan membuat pria ini lari 3 ultramaraton dan melakukan 6.000 pull-up. Bagaimanapun, Gray mengakui bahwa meskipun dia tidak ingin menderita, dia tidak punya pilihan lain, menyatakan dirinya siap. Dia berharap pendekar pedang itu akan merawatnya dengan baik. Saria terhibur oleh tekadnya untuk maju. Awalnya, kau mungkin berpikir itu pertanda baik bahwa mereka memulai dengan nada positif. Tapi suasana segera berubah menjadi teror murni. Saat Putri Vergil secara resmi mengumumkan dimulainya pelatihan neraka, cobaan menyakitkan Gray pun dimulai. Dia berlatih seperti Goku, dan jujur saja makannya juga seperti Goku. Wanita itu benar-benar membuatnya dalam fase bulking. Dia juga harus berurusan dengan beberapa hidangan yang meragukan. Tapi gurunya tanpa henti dan membuatnya melewati semuanya. Pertarungan pedang mereka berlanjut seperti biasa, dengan tujuan mengasah tekniknya. Dan kemudian 8 bulan berlalu. Secepat kedipan mata. Selamat untuk Gray karena mendapatkan tubuh yang kekar. Setelah proses latihan yang panjang itu, bahkan Saria ada di sini mengagumi fisiknya. Sekarang setelah mereka sejauh ini, dia tidak punya apa-apa lagi di gudang senjatanya untuk ditawarkan padanya. Dia siap untuk pergi ke dunia nyata, tapi sikap santainya membingungkan Gray. Karena masih ada 1 bulan penuh sampai ujian masuk. Putri Vergil mengingatkan kawan kita bahwa dia harus menghabiskan banyak waktu bepergian untuk sampai ke tempat ujian. Itulah sebabnya dia harus berangkat lebih awal. Sebagai tanda penghargaan terakhir, Saria memberinya sekantong uang, memastikan perjalanannya mudah, menutupi pengeluarannya selama sebulan itu. Guru yang sejati, adapun kawan kita, dia masih merasa tidak enak untuk pergi begitu cepat. Pendekatan agresifnya membuatnya sedih, karena dia pikir gurunya mendorongnya pergi seperti beban. Tersenyum mendengar jawabannya. Dia pikir pemuda itu terlalu merumitkan situasi. Tiba-tiba, Gray menyebutkan desas-desus tentang sarang goblin di dekatnya, yang menarik perhatian Saria. Dia juga menunjukkan bahwa desa itu sama sekali tidak aman dengan kurangnya personel keamanan. Pendekar pedang itu juga mengkonfirmasi keberadaan sarang itu, karena baru-baru ini ditemukan. Pada saat yang sama, dia tersenyum padanya, percaya bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Jika skenario terburuk terjadi, mereka hanya perlu mengandalkan bantuan dari ibu kota kerajaan. Meskipun Gray khawatir, Saria berpikir satu-satunya fokusnya adalah mengikuti ujian. Tanpa pikiran yang mengembara, di dalam kepalanya, dia sangat yakin bahwa gurunya berbohong. Menenangkannya agar dia tidak perlu khawatir. Ibu kota kerajaan tidak akan pernah mengirim bantuan ke desa kecil. Dan ketika desa itu diserang dan dihancurkan oleh para goblin, itu tak terelakkan akan menyebabkan kematian tragis Saria. Di kehidupan masa lalunya, dia tahu Saria telah meninggal menghadapi pertempuran itu sendirian. Bagaimanapun, dia tidak memberitahunya semua ini, dan hanya menerima situasi. Berterima kasih kepada gurunya atas semua bantuannya. Gray berencana untuk segera pergi. Menerima senyuman dari Saria, dia dan 2 jeruk bali montoknya bersorak agar dia lulus ujian. Beberapa hari kemudian, kita melihatnya berjalan melalui jalan berbahaya menuju sarang. Di sini, kerangka manusia digantung secara mengerikan di pohon sebagai peringatan. Saria mencoba melacak sarang menggunakan informasi yang diterima dari pengintai, melihat jejak darah di depan. Dia tahu bahwa bahaya mengintai, tapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa, pendekar pedang itu dikejutkan oleh suara familiar muridnya. Dia sedang duduk di dahan pohon. Dia bertanya pada gurunya yang tercinta kemana dia pergi selarut ini. Menerima penampilan kejutan darinya, Saria bertanya apa yang dia lakukan di sini, padahal dia seharusnya fokus pada akademi. Melompat ke tanah. Dia mengejeknya karena menanyakannya.
Padahal seharusnya dialah yang melakukan itu padanya. Saria telah berbohong padanya, ketika dia berkata dia akan mengabaikan situasi sarang dan membiarkan ibu kota kerajaan menanganinya. Membuat alasan, Saria menjelaskan bahwa ibu kota kerajaan menolak untuk datang karena masalah pribadi mereka. Itulah sebabnya dia mengambil tindakan sendiri. Dia percaya diri dengan keterampilan pedangnya. Percaya bahwa apapun yang ada di sarang itu, dia bisa mengalahkannya. Terutama setelah menerima laporan pengintai, Saria mengungkapkan bahwa lawannya adalah Goblin Elite, dan monster bawahan berkisar sekitar 50 makhluk selain bosnya. Dia tahu melawan monster itu akan sulit karena jumlah mereka. Tetapi itu tidak menghentikannya untuk pergi. Among. Bahkan Gray mengakui bahwa Goblin Elite tidaklah kuat. Setidaknya tidak cukup untuk mengalahkan wanita sekalibernya. Namun hal khusus tentang Goblin adalah keunggulan unik mereka berasal dari otak dan jumlah yang luar biasa. Dengan begitu banyak dari mereka di sarang itu, Saria pasti akan mati jika mereka berhasil mengepung dan mengalahkannya. Selain itu, kawan kita tahu satu hal dengan keyakinan mutlak. Berkat pengetahuannya tentang kehidupan masa lalunya, membiarkan Saria menjalankan misi ini sendirian sama saja dengan mengirimnya ke kematiannya. Dan pada akhirnya, desa itu juga akan hancur karena tidak akan ada yang tersisa untuk melindunginya. Itulah masa depan kelam yang sudah dia alami. Dengan pemikiran itu, murid muda itu meminta untuk bekerja sama dengannya. Tapi gurunya tidak setuju. Mengatakan dia baik-baik saja sendirian. Alih-alih membuang-buang waktu mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak akan cukup, Gray dengan cerdik mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mendapatkan pengalaman tempur nyata. Dia bahkan sengaja mencoba membuatnya merasa bersalah. Bertanya, apakah dia takut dia akan menjadi beban dalam perjalanannya? Meskipun dia cerdas, gurunya masih menunjukkan kekonyolan dari apa yang baru saja dia katakan. Perbedaan keterampilan mereka hampir tidak ada pada saat ini. Sampai-sampai dia kesulitan melawannya dalam pertandingan latihan. Bahkan setelah mempertimbangkan fakta itu, Saria masih mengingatkan muridnya bahwa pertempuran nyata jauh berbeda. Terutama jika kau memperhitungkan sarang monster seperti ini. Misi ini memiliki risiko yang sangat besar. Itulah sebabnya, dia tidak ingin Gray mempertaruhkan nyawanya. Setidaknya sampai dia memiliki lebih banyak pengalaman tempur. Muridnya kecewa mendengar tekadnya. Lagi pula, Saria tidak mengubah pendiriannya. Jadi dia menggunakan pilihan terakhirnya. Sebuah ide yang ingin dia bagikan dengan gurunya. Awalnya wanita itu terkejut, sampai Gray terus terang menantangnya untuk bertanding. Berjanji untuk membuatnya pingsan dan membunuhnya. Dan kemudian pergi menghadapi para goblin sendirian. Situasi menjadi tegang. Sang murid baru saja menantang gurunya untuk pertarungan sungguhan. Pedangnya menunjuk ke arah Saria. Gray menunggu reaksinya, menyadari bahwa muridnya sama keras kepalanya dengan dirinya. Saria mengaku kalah. Dia tidak ingin Gray pergi sendirian. Jadi dia kembali ke tawaran sebelumnya untuk pergi bersama. Yang dia pedulikan hanyalah dia kembali utuh. Dan ya, harta karun One Piece itu nyata. Keduanya bekerja sama, dan menjelajah ke dalam hutan untuk menghadapi para monster. Malam tiba. Dan akhirnya, guru dan murid itu menemukan lokasi sarang. Para monster cerdas itu telah menggunakan lingkungan sekitar untuk keuntungan mereka. Mereka telah membangun sarang tanpa jalan keluar. Jika ada yang berani datang sejauh ini untuk menantang mereka, Saria berpikir makhluk-makhluk ini pasti sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Sementara Gray berpikir itu sebenarnya kerugian bagi mereka berdua. Karena mereka harus bertarung dengan hati-hati. Mengamati dari jarak aman, Saria cukup terkejut. Bosnya tidak terlihat di kerumunan, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia bersembunyi di tenda. Jika demikian, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Karena dengan cara ini, mereka akan dapat melenyapkan banyak bawahan sebelum Goblin Elite dapat menghadapi mereka. Untuk membahas strategi pertempuran, Saria menginstruksikan muridnya untuk menargetkan monster dari satu sisi, sementara dia akan mengurus sisi lainnya. Segera menjalankan rencana itu, mereka berdua beraksi dengan pedang di tangan. Pertarungan pun dimulai, sebelum para monster bahkan bisa mengerti apa yang terjadi. Saria yang agung sudah berada di atas mereka, memberikan sebuah tembakan kepala yang bersih. Mengubah kepala makhluk itu menjadi bola sepak saat jatuh ke tanah. Dengan monster pertama tumbang, sisanya bergumam dan menggeram satu sama lain dalam bahasa mereka. Seluruh kelompok menjadi marah dan masuk ke mode membunuh. Mempersiapkan senjata mereka untuk melenyapkan para penyusup. Tapi itu tidak masalah, karena kawan kita berada dalam mode binatang buas dengan cara dia membantai seluruh gerombolan. Pria ini adalah pasukan satu orang, menibas beberapa monster sekaligus. Saria yang anggun juga tidak mau kalah. Memamerkan keterampilan mengesankan yang dia pelajari dari ayahnya Vergil. Keduanya tak terbendung,
Gray dan Saria saling melindungi punggung masing-masing dengan sempurna. Hanya dalam beberapa menit, setiap monster yang terlihat telah berubah menjadi piala mereka. Ameng-ameng. Dia sangat terkesan dengan tekad Gray yang tak tergoyahkan dalam pertempuran nyata. Dia tidak pernah lebih siap. Sementara juga memperingatkan gurunya untuk waspada juga. Namun, ada satu hal. Sesuatu tentang situasi ini memberinya firasat buruk. Pertarungan ini terlalu mudah bagi mereka. Bahkan, terlalu mudah. Karena jika ini adalah level yang harus dihadapi Saria, maka dia bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Bahkan tanpa bantuannya. Dan itu membuatnya dalam keadaan tidak nyaman. Karena apapun yang ada di dalam tenda, itu akan lebih menakutkan dari apapun yang telah mereka hadapi sejauh ini. Emang-emang. Mata mengancam makhluk itu menyala melalui tenda yang gelap, menatapnya dari kejauhan. Saat Gray melakukan kontak dengan mata makhluk itu, dia gemetar karena terkejut. Meskipun kuat, dia meringkuk dan memberitahu gurunya bahwa mereka harus segera pergi. Bahkan Saria tidak mengerti apa yang tiba-tiba terjadi padanya. Tanpa penjelasan apapun, dia berteriak padanya untuk lari. Dengan suara yang begitu penuh ketakutan sehingga Saria tidak mempertanyakannya. Dia hanya mengikuti instruksinya dan berlari tepat di belakangnya. Saat mereka berlari, kau mungkin berpikir mereka akan lolos. Tapi tidak. Karena lawan mereka yang menakutkan secara harfiah jatuh dari langit dengan lompatan vertikal yang besar. Gray merasa ngeri saat monster itu mendarat di tanah. Menghadapi manusia pemberani itu, ekspresi Saria berubah menjadi keheranan. Menunjukkan bahwa monster boss secara pribadi telah datang menemui mereka untuk bertarung. Tapi kemudian Gray menjatuhkan bom yang tidak disangka siapapun. Ini sama sekali bukan monster boss. Tepat saat dia akan mengungkapkan lokasi boss yang sebenarnya, suara mengerikan meraung ke arah mereka dari belakang. Raungan provokatif ini melepaskan gerombolan makhluk lain yang mengejar mereka. Suara yang mendebarkan ini membuat Saria tuli. Tapi bagi para goblin, itu mengubah mereka menjadi fanatik haus darah. Saria Yameatar Shetakyutam. Tidak mampu memahami inderanya sendiri. Ada makhluk yang lebih menakutkan, lebih suram dari goblin elit. Dan itu memerintahkan seluruh kelompok. Akhirnya, Gray mengungkapkan bahwa mereka sedang menghadapi seorang jenderal goblin. Dia adalah bos sejati dari sarang monster. Aku harus mengingatkanmu. Mereka terjebak di tengah sekarang. Di satu sisi adalah goblin elit yang menghalangi pelarian mereka. Kembali juga bukan pilihan, karena gerombolan besar sedang menunggu mereka bersama dengan bos sejati sarang. Saria mengungkapkan keterkejutannya. Mengetahui betul bahwa mereka tidak bisa menghadapi monster seperti ini bahkan di level mereka. Satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah mengalahkan goblin elit di depan mereka untuk melarikan diri. Jadi dia melakukan persis seperti itu. Dengan menyerang monster itu, dan membenturkan senjatanya dengan senjata monster itu, bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Dia memanfaatkan celah dan memberikan tebasan tajam ke tubuh makhluk itu. Darah menyembur dari luka itu. Dan meskipun biasanya ini akan menjadi pertanda baik, kami tidak yakin, kekhawatirannya hanya bertambah buruk. Ketika dia menyadari bahwa lukanya sedang beregenerasi. Sementara itu, kawan kita sendirian menghadapi puluhan monster. Berbagi pengetahuannya tentang kemampuan Jenderal Goblin. Rupanya, aumannya secara signifikan meningkatkan kekuatan dan kecepatan pemulihan para monster. Pada dasarnya, mereka menghadapi goblin elit yang ditingkatkan kekuatannya. Mengalahkan yang normal saja sudah sulit sekarang. Sedemikian rupa sehingga bahkan Gray pun kesulitan menebas salah satu monster. Dia menyuruh Saria untuk melindungi punggungnya. Dia menginstruksikannya untuk hanya menunda pertarungan sedikit lebih lama. Ini membuatnya bertanya-tanya strategi magis macam apa yang telah dia rencanakan. Untuk itu, kawan kita berbagi bahwa dalam situasi seperti ini, mereka hanya punya satu tujuan, dan itu adalah untuk melenyapkan yang paling jelek dari mereka semua. Bajingan yang bersembunyi di balik gerombolannya. Pertarungan untuk bertahan hidup dimulai saat Gray membenturkan pedangnya dengan salah satu monster. Mencerminkan kekesalannya karena dikepung dan diserang dari kedua sisi. Dia menangkis tebasan itu, dan melihat monster agresif lain yang mengincarnya. Dia menebas musuh-musuh. Fokus untuk menciptakan jalan yang jelas di depannya agar bisa mencapai targetnya. Namun, karena kecerobohannya, dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga menghancurkan bilahnya. Ini benar-benar menjengkelkan karena sekarang dia tidak lagi memiliki senjata yang paling dia yakini. Dia menghindari tebasan ke bawah dari goblin yang ditingkatkan kekuatannya, dan memprioritaskan perhatiannya untuk menarik pedang cadangannya. Ya, itulah protagonis terpintar yang pernah kulihat. Membawa pedang kedua berarti bersiap. Bagaimanapun, Gray khawatir bilahnya tidak akan bertahan lama. Datang untuk menyelamatkannya. Gurunya melemparkan pedang cadangannya ke arahnya, memungkinkannya mendapat kesempatan lain untuk menang.
Dengan kedua pedang cadangan di tangan, dia memiliki kesempatan bertarung yang lebih baik. Tetapi bahkan ini tidak cukup untuk melenyapkan semua monster ini. Terlalu banyak rintangan untuk mencapai Jenderal Goblin. Sambil secara bersamaan harus mengalahkan antek-anteknya. Percaya pada kemampuannya. Pria ini mengamuk. Melepaskan tebasan secepat kilat melalui musuh-musuhnya. Momentumnya terputus ketika salah satu goblin mencoba menyerangnya. Untungnya dia menghindar, dan kemudian dengan cepat memblokir serangan itu. Pertarungan itu membuatnya lelah, tapi dia masih membuat kemajuan signifikan dalam menangani monster di depannya. Sang Jenderal Goblin merasa terancam, dan memutuskan untuk mengeluarkan auman mengerikan kedua, yang membuat Grey ngeri. Makhluk-makhluk yang ditingkatkan kekuatannya itu baru saja menerima dorongan kekuatan lagi. Pria ini sedang tidak bersenang-senang, karena dia bahkan lebih kesulitan untuk menghadapi mereka. Grey menyadari bahwa Jenderal Goblin cukup pintar untuk melihat melalui strateginya. Sekarang setelah tahu apa yang coba dilakukan manusia itu, Jenderal Goblin terus mengaum untuk menghasut antek-anteknya untuk bertarung. Memblokir salah satu pukulan, Grey menerobos para monster untuk menyerang lurus ke depan. Sekerumunan monster siap menyambutnya. Alih-alih menghadapi masing-masing secara individu, dia secara efisien menebas yang langsung menghalangi jalannya. Tapi bahkan itu meninggalkannya dengan goresan dan luka di sekujur tubuhnya. Pertumpahan darah itu menguras tenaganya saat dia berjuang untuk melewati serangan tak berujung mereka. Melepaskan kewaspadaannya, dia dicengkeram dan ditindih oleh salah satu goblin. Keadaan terlihat sangat buruk baginya karena para goblin sudah menguasainya. Untungnya, karena mereka begitu marah, mereka kehilangan rasa kerjasama. Karena salah satu dari mereka menebas salah satu jenisnya sendiri tanpa berpikir. Grey menyadari dalam hati bahwa strategi mereka mungkin adalah untuk melemahkan pedangnya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, seorang goblin gigacat melayangkan pukulan kuat untuk menghancurkan kepalanya. Ini adalah situasi hidup atau mati. Dan jelas, dia tidak bisa membiarkan dirinya terkena pukulan. Jadi dia menggunakan pedangnya untuk meminimalkan kerusakan. Tapi bahkan saat itu, Brov masih terlempar ke tanah dengan dampak yang kuat hanya dari kekuatan pukulan itu, menemukan dirinya di ambang kematian. Pria ini masih berhasil berdiri dalam keadaannya yang hancur. Itulah definisi dari seorang jagoan, dengan serangan sebelumnya yang telah menghancurkan pedang cadangannya. Dia sekarang hanya memiliki satu pedang, dan puluhan goblin untuk dibunuh. Serta bos mereka. Sekali lagi, situasinya tidak menguntungkannya. Bahkan, hampir mustahil untuk keluar dari situasi ini. Meskipun telah melalui satu regresi, dia sepenuhnya memahami situasinya saat ini. Grey Prosto tidak bisa menang. Tidak melawan begitu banyak monster haus darah yang membuatnya lelah. Jadi dia memutuskan untuk mengubah strategi pertempurannya. Meneriaki gurunya untuk lari selagi dia masih bisa menjadi umpan agar dia bisa melarikan diri. Saria mendengar ini dan tersenyum. Menolak untuk memperlakukannya seperti itu. Dia masih menghadapi goblin elit yang ditingkatkan kekuatannya. Tapi dia tidak menyerah. Tapi Grey tidak mengerti kenapa wanita itu masih bertekad untuk bertarung. Dia meyakinkannya untuk lari, karena dia akan segera menyusul. Tapi Saria menolak tawarannya. Secara mengerikan mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk berlari. Dia memiliki luka menganga di pahanya, mengubah harapan Grey menjadi abu. Bahkan pendekatan itu sekarang tidak mungkin. Tidak ada jalan lain yang tersisa, kecuali untuk berbaris menuju kematiannya. Mengayunkan pedangnya dengan marah. Dia berpikir mengapa dia diregresi. Meskipun membawa tujuan yang begitu berat, semuanya akan berakhir. Tragisnya, pedang terakhir kawan kita juga terkelupas dan hancur berkeping-keping. Namun dia masih tidak menerima kebenaran. Bahkan setelah kehilangan senjatanya, Grey menolak untuk melihat ini sebagai akhir dari hidupnya. Andai saja dia bisa menggunakan kekuatan dari masa depan. Kemampuan menakutkan yang menandingi likuidator dan bisa melukainya. Jika dia bisa menggunakannya sebentar saja, monster-monster ini akan terkabek-kabek. Dengan intens membayangkan perasaan yang dia alami waktu itu, dia menyalurkan energi ke pedangnya yang patah. Memasuki keadaan meditasi, dan ketika dia membuka matanya, Grey bukan lagi si lemah yang dulu. Satu tebasan api gelap memusnahkan para goblin, mengubah mereka menjadi debu dengan pedang hitamnya yang berapi-api. Bahkan Saria tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sepertinya kawan kita masih memegang kendali. Bahkan setelah menggunakan kekuatan gelapnya, dia masih tersenyum lega padanya. Dalam beberapa detik berikutnya, Grey menebas setiap makhluk yang terlihat, termasuk Jenderal Goblin. Bahkan gurunya tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Dia terlalu sibuk fokus pada Goblin elit di depannya. Tapi sekarang setelah Jenderal Goblin terbunuh, kemampuan peningkatan tampaknya telah menghilang. Saria mengerti sekarang. Dia bisa dengan mudah membunuh monster itu karena tidak lagi memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Menggunakan versi Judgment Cut End dari Walmart,
Dia menebas makhluk itu, menyatakan bahwa goblin elit tidak ada apa-apanya tanpa tuannya. Mereka akhirnya menang. Mereka berdua berhasil bertarung melawan segala rintangan dan memenangkan pertempuran. Meskipun secara ajaib mengalahkan seluruh gerombolan goblin. Kratos masih bisa memenangkan pertarungan. Grey masih meminta maaf karena telah mematahkan pedangnya. Saria mengatakan padanya itu bukan apa-apa dibandingkan dengan menyelamatkan nyawanya sebagai balasannya. Dia mengambil pedang itu dan ingin mengonfrontasinya tentang teknik yang dia gunakan di akhir. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kawan kita jatuh ke tanah. Sama sekali tidak sadarkan diri karena efek sampingnya. Membuat gurunya meneriakkan namanya dengan cemas. Sudut pandang beralih ke dunia batin Grey. Dia bertanya-tanya tentang sekelilingnya. Dan tidak melihat apa-apa selain pintu berantai yang mengambang di depannya. Dia bingung sampai pintu itu melepaskan jenis energi gelap yang sama yang dia gunakan melalui kemampuannya. Sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarinya. Ini adalah kekuatannya sendiri. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia berhasil mendobrak pintu itu. Lagi pula, dia bisa mendapatkan kekuatan itu dan menjadikannya miliknya. Bertekad untuk mencoba. Dia bergerak maju. Tetapi begitu dia mengambil langkah pertamanya, perasaan kematian menyelimuti tubuhnya. Menakutinya sampai ke inti. Dan itu baru setelah mengambil satu langkah. Grey begitu takut sehingga dia harus mundur. Dia tidak memiliki semua jawaban tentang sumber kekuatannya. Tetapi satu hal yang menjadi jelas baginya sekarang, jika dia berani memprovokasi penggunaan kekuatannya dalam kondisinya saat ini, tanpa ragu, dia akan mati. Dan itu bukan hanya pernyataan ringan. Karena perasaan itu begitu menakutkan sehingga membuatnya menangis. Dari kehampaan, sebuah suara merayap ke dalam benaknya. Memujinya atas keputusannya baru-baru ini. Sebelum Grey bisa memprosesnya lebih jauh, dia terbangun dengan panik di tempat tidurnya. Gurunya ada di sisinya. Senang karena dia akhirnya bangun. Dengan cemas, dia bertanya di mana dia berada. Wanita itu menjelaskan bahwa dia telah membawanya ke klinik desa secepat yang dia bisa. Pria ini sebenarnya tidak sadarkan diri selama 5 hari penuh. Dan saya senang penulis tidak mengatakan 3 hari. Seperti semua cerita lainnya. Bagaimanapun, dia sangat khawatir tentang hidupnya. Sementara Grey mulai menerima kenyataan bahwa dia harus pulih selama hampir seminggu karena beban teknik yang dia gunakan. Bahkan Saria berpikir dia telah melampaui semua batas dalam pertempuran itu. Itulah definisi menentang segala rintangan. Namun, dia masih khawatir dengan kondisi fisiknya dan bertanya, apakah dia bisa bergerak dengan baik? Untuk mengujinya, kawan kita mencoba mengangkat lengannya. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia nyaris tidak bisa menggunakannya setelah mengeluarkan begitu banyak energi. Tetapi dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa memegang pedang dengan cedera seperti ini. Ya, juga tidak mungkin dia bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi dia harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Lalu ada memar di tangannya. Yang tersisa setelah pertempuran, Saria semakin khawatir dengan kondisinya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan baik. Grey mengkonfirmasi bahwa dia tidak berdaya saat ini. Bahkan gurunya mengakui bahwa lengannya tidak akan kembali normal dalam waktu dekat. Mengungkapkan bahwa setiap tulang di lengannya telah hancur. Wahyu ini mengejutkan kawan kita. Karena anehnya, dia sama sekali tidak merasakan sakit. Itu sebenarnya berkat perawatan obat ajaib yang telah dia terima. Rahang kawan kita jatuh. Karena barang-barang ini seharusnya sangat mahal. Dan wanita itu baru saja menggunakan 1 dosis padanya. Saria menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kepala desa secara pribadi telah menghadiahkannya kepada mereka. Anak laki-laki itu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia bahkan tidak mengenal kepala desa. Namun dia telah menerima 1 dosis obat ajaib yang dibayar olehnya. Saria menganggapnya terlalu bodoh untuk memahami situasinya. Jadi dia mengatakannya dengan lantang dan jelas. Grey secara resmi adalah penyelamat dan pahlawan desa. Sebelum dia bisa memahami apa yang baru saja dia katakan, kepala desa masuk untuk menyapa anak laki-laki itu. Berterima kasih padanya atas semua yang telah dia lakukan. Untuk menunjukkan kehebatan prestasinya, kepala desa mengingatkan anak laki-laki itu bahwa seorang jenderal goblin begitu kuat sehingga dibutuhkan seluruh kota untuk melawannya. Makhluk semacam itu telah mengancam desa mereka. Namun seorang anak laki-laki mampu menerobos, membuka jalan dan membunuh monster itu. Memastikan keamanan desa. Untuk itu, kepala desa sangat berterima kasih. Itu berkat upaya gagah berani anak laki-laki itu dan gurunya. Sehingga nyawa mereka tidak lagi terancam. Tidak dapat menerima semua pujian itu. Grey mengira mereka melebih-lebihkan apa yang telah dia lakukan. Tapi kepala desa berpikir bahwa dialah yang meremehkan apa yang telah dia lakukan. Berpikir sejenak. Grey merenungkan hasilnya.
Dia berpikir bahwa mungkin kata-kata kepala desa itu benar, mengingat kehidupan masa lalunya. Dalam kehidupan itu, tempat ini telah dibakar menjadi abu karena penjarahan goblin. Itulah arti penting pencapaiannya. Kepala desa akan dengan senang hati menjelaskan panjang lebar apa yang membuatnya begitu hebat. Tetapi saat ini, dia fokus pada misi anak laki-laki itu untuk lulus ujian masuk Akademi Persatuan Dunia. Amang-amang. Gray baru ingat tujuan sebenarnya. Dia dengan ceroboh pergi membunuh makhluk di sarang monster hanya beberapa minggu sebelum ujiannya. Dengan semua waktu yang terbuang, dia hanya punya 2 hari tersisa sampai hari ujian. Oh, dan omong-omong, hanya untuk sampai di sana, dibutuhkan 3 hari berjalan kaki. Pilihan terbaiknya adalah menggunakan kuda untuk menempuh jarak itu tepat waktu. Tapi dia bangkrut dan tidak punya uang untuk membelinya. Membuat permintaan mendadak. Dia memohon kepala desa untuk meminjamkannya seekor kuda untuk perjalanan itu. Hal baiknya adalah kepala desa telah mengantisipasi bahwa anak laki-laki itu akan membuat permintaan seperti itu. Itulah sebabnya dia telah menyiapkan kuda terbaik untuk perjalanannya. Saria tersenyum, mengungkapkan bahwa rencana awal mereka adalah membawanya ke sana. Bahkan jika dia tidak bangun hari ini, beberapa orang benar-benar mendukungmu meskipun kau mengalami kesulitan. Seperti teman-teman Gray di sini. Dan saya harap, kita juga akan bertemu banyak orang seperti itu dalam hidup kita. Gray melangkah keluar dari klinik, hanya untuk melihat seluruh desa meneriakkan nama anak laki-laki itu dan bersorak untuk ujiannya. Mereka ingin dia melakukan yang terbaik, dan mereka tidak ragu untuk berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Penduduk desa bahkan mendukungnya dengan sekantong uang. Semua orang telah menyumbang sedikit agar dia bisa mendaftar ujian masuk dan mengurus dirinya sendiri di akademi. Anak laki-laki itu selamanya berterima kasih kepada penduduk desa yang telah menunjukkan begitu banyak cinta melalui dukungan mereka. Dia juga bercanda bahwa akan memalukan jika dia gagal ujian dan kembali. Tapi Saria sangat percaya diri pada muridnya, menekankan bahwa para kandidat yang mendaftar untuk ujian tidak dapat mengalahkan seorang jenderal goblin sendirian. Tapi bukan itu satu-satunya kekhawatiran. Anak laki-laki itu khawatir tentang lengannya, karena masih cedera, dan dia tidak tahu kapan akan sembuh. Untuk itu, gurunya menyarankan agar dia menggunakan lengan kirinya untuk sementara waktu. Meskipun lengan kirinya berfungsi dengan baik, hanya saja dia lebih terbiasa menggunakan tangan kanannya. Tapi gurunya berpikir dengan tingkat keahliannya, itu tidak akan menjadi masalah. Gray berbagi kekhawatirannya, mengatakan bahwa tingkat ujian masuk mungkin terlalu berat baginya. Sampai-sampai satu lengan akan menghalanginya. Tapi meskipun begitu, Saria mengerti bahwa para guru atau penguji di akademi memiliki mata yang tajam. Ketika mereka melihat bakatnya, mereka akan memilihnya. Anak laki-laki itu naik ke atas kuda. Gurunya dengan percaya diri menyatakan bahwa kelulusannya dalam ujian adalah satu-satunya hasil yang tak terhindarkan. Dalam hati berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan, Gray berjanji pada dirinya sendiri dia tidak akan pernah mengkhianati harapan itu, mengingat adegan desa yang dibakar di kehidupan sebelumnya. Dia senang bahwa semua orang sekarang memiliki kesempatan kedua bersamanya. Dunia ini telah mulai mengubah lintasannya dari saat ini, dan dia bertekad untuk menggunakan kekuatan barunya untuk mengarahkan masa depan ke arah yang lebih baik. Adegan beralih, anak kita akhirnya sampai di tujuannya. Pandangannya terpaku lurus ke depan. Dia benar-benar kewalahan oleh keagungan Akademi Persatuan Dunia. Di arena, penguji mengumumkan pembagian tiket ujian, meminta semua kandidat untuk tetap di posisi mereka. Sekilas pandang, menunjukkan bahwa jumlah pelamar sepadat koloni semut. Tetapi hanya 20 orang beruntung yang akan mendapatkan tempat di kelas. Semua orang berbisik tentang perubahan jumlah tempat setiap tahun. Beberapa tahun akademi menerima sebanyak 50 orang. Tetapi ada juga kasus langka, di mana hanya 1 orang yang diterima. Jelas aturan seleksi tidak tetap. Bagaimanapun, Profesor Ariel menarik perhatian semua orang saat dia melangkah maju. Dia meminta para kandidat untuk bersiap menerima tiket ujian mereka yang sedang disiapkan untuk dibagikan. Hanya dengan jentikan jarinya, sebuah pusaran emas terbuka, melepaskan kekuatan magis dan secara otomatis mewujudkan tiket di tangan setiap kandidat. Anak kita juga menerima tiketnya. Nomor pendaftarannya adalah 513 untuk Departemen Ilmu Pedang. Profesor Ariel menambahkan bahwa tiket itu hanya berisi informasi terpenting. Tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena prosesnya sama setiap tahun. Dia juga mengkonfirmasi bahwa akademi sama sekali tidak tertarik pada usia atau jenis kelamin seseorang. Kebangsaan atau kelas juga tidak penting. Dengan kata lain, mereka tidak peduli jika kau seorang pangeran atau seseorang yang jatuh dari langit. Mereka bahkan tidak repot-repot mengetahui nama para kandidat. Hanya mereka yang ditakdirkan untuk diterima yang akan diminta untuk memberikan informasi yang lebih rinci. Adapun semua kandidat di sini,
Itu tidak masalah. Profesor Ariel bahkan mengklaim bahwa tidak apa-apa jika mereka menggunakan nama palsu. Sekali lagi, membuktikan ketidakpedulian mutlak. Akademi. Masalah kembali menimpa anak kita. Dia datang ke sini dengan tangan kosong tetapi ditugaskan ke Departemen Ilmu Pedang, yang membuatnya mempertanyakan validitas sistem. Profesor Ariel melanjutkan, dengan dingin menyatakan bahwa dia telah menugaskan semua orang ke sebuah departemen hanya berdasarkan melihat wajah mereka. Meskipun dia memiliki kemampuan persepsi yang luar biasa. Tetap saja, lucu bahwa semenit yang lalu, dia berbicara tentang tidak mendiskriminasi. Dan kemudian dia membuat pernyataan seperti itu. Ariel bersedia untuk mengubah informasi jika dia melakukan kesalahan. Bahkan para kandidat berpikir bahwa menugaskan departemen hanya dengan melihat wajah adalah hal yang mustahil. Terutama dengan begitu banyak orang di sini. Mereka yakin bahwa akademi telah menyelidiki latar belakang mereka sebelumnya. Itulah alasannya. Kemungkinan sihir membaca pikiran juga dibahas. Profesor Ariel tidak menanggapi kekhawatiran mereka. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah tidak ada yang mengeluh tentang departemen yang ditugaskan kepada mereka. Jadi dia memutuskan untuk mengumumkan jadwal ujian semua orang. Rincian jadwal ujian segera terukir di tiket. Gray diam-diam menelan ludah. Jadwal ujiannya jatuh pada hari pertama, membuat lengannya yang cedera tidak punya waktu untuk pulih. Ariel mengungkapkan bahwa ujian ini hanya akan terjadi sekali, dan itu menentukan segalanya. Jika seorang kandidat terlambat, diskualifikasi langsung adalah hasil yang tak terhindarkan. Dia juga mengingatkan mereka bahwa jadwal mereka sudah tetap dan tidak akan diubah atau diperdebatkan atas permintaan. Ini benar-benar berita buruk bagi Gray, yang sedang berjuang dengan cederanya. Dia hanya bisa berdoa agar tubuhnya melakukan keajaiban dan pulih besok. Keesokan harinya tiba, dan kau tahu apa yang terjadi. Lengan anak malang itu tidak sembuh sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti ujian dalam kondisi ini. Nomor pendaftaran Gray dipanggil. Dia dengan frustrasi melangkah maju. Dia mencoba menenangkan diri dalam upaya untuk tetap optimis tentang situasi saat ini. Memeriksa lengan kirinya. Sepertinya baik-baik saja. Dan dia juga bisa menggerakkan lengan kanannya jika dia menggunakan kekuatan yang cukup. Strateginya saat ini adalah mengamati dengan cermat gerakan penguji dan mencari tahu taktik kemenangan dari sana. Dia sedang menonton pertandingan antara seorang kandidat dan seorang penguji. Kontestan itu dengan membabi buta menyerang ke depan untuk menyerang. Tapi ketika serangannya berakhir, penguji berdiri di sana dengan tenang dan santai. Menunggu langkah selanjutnya, kandidat itu menyeret pedangnya lagi untuk melakukan tebasan lain. Tapi bahkan pukulan itu menjadi sia-sia. Itu diblokir. Dan tidak hanya itu, penguji itu menangkis pedangnya, sebelum memberikan pukulan telak yang membuatnya terbang jauh. Saat tubuhnya menghantam tanah, penguji menyimpulkan hasil ujian, memintanya untuk meninggalkan tempat. Kau mungkin berpikir bahwa mungkin Gray telah menemukan sesuatu. Tapi lucunya, orang ini sebenarnya sudah menyerah, dan menerima bahwa dia akan dihajar habis-habisan. Nomor pendaftarannya diumumkan. Mengundangnya ke arena. Jangan lupa berikan suka untuk Gray sebagai penyemangat. Gray menilai peluangnya. Menyadari bahwa dia jelas tidak bisa mengalahkan seorang penguji yang telah menghancurkan kandidat yang lebih besar darinya. Di dalam arena, anak kita diberi kebebasan untuk menyerang lebih dulu. Meskipun, dia sepenuhnya mengerti bahwa pertempuran ini akan berat sebelah. Tapi meskipun begitu, dia harus membuat kesan. Pertarungan dimulai dengan Gray menyerang ke depan untuk menyerang. Dia teringat nasihat gurunya, yang menyuruhnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk memberikan tebasan yang kuat. Bukan hanya lengannya. Menerapkan nasihatnya pada setiap gerakan. Dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengimbangi hilangnya lengan kanannya adalah dengan menggunakan otot lain untuk menggantikannya. Dan jadilah dia memberikan ayunan pertamanya. Tapi penguji itu dengan mudah menghindarinya. Bahkan sekarang, Gray mendapati dirinya kesulitan bertarung dengan gaya biasanya. Lagi pula, meskipun dia mencoba untuk mengimbangi lengan kanannya, dia belum berhasil. Itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Penguji membalas dengan mencoba menebasnya. Tapi yang sangat mengejutkan Gray, gerakan pedang itu terlalu lambat. Seolah-olah dia bisa membaca lintasannya tanpa harus terburu-buru. Jadi anak kita sebenarnya berhasil memblokir serangan itu dengan sukses. Masih merasakan beban dari serangan penguji. Pada saat yang sama, dia menentukan bahwa tekniknya tidak sehalus Sarya. Jadi jika dia hanya fokus pada teknik yang dipelajari darinya, mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan dan menciptakan celah. Dengan strategi itu dalam pikiran, Gray menyerang dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk mengalahkan penguji. Dan lihatlah, penguji itu sebenarnya terdesak mundur. Kecepatan Gray adalah kelemahan Achillesnya. Gray merasa lebih percaya diri, menyadari bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan penguji ini. Kata-kata gurunya terlintas di benaknya sekali lagi.
Pedang mereka berbenturan sekali lagi. Tapi Gray mengalahkan lawannya dengan defleksi total. Dia siap untuk mengakhiri pertarungan dengan kepercayaan dirinya yang baru ditemukan.